Lu pernah nggak nih, lagi asik-asiknya lihat video yang isinya beneran edukatif sharing ilmu, dan niatnya bagus gitu, buat mengedukasi SDM kita, tapi pas lu buka kolom komentarnya nih, lu nemu ada orang yang menghujat konten itu, terus kayak menyalahkan isi kontennya gitu, tanpa alasan yang jelas atau ngaco. Meskipun orang yang menyampaikan edukasinya, itu orang profesional di bidangnya, yang udah kuliah capek-capek, yang riset, pas udah dikasih ilmu gratis, malah dikata-katain. Biasanya dihujat gak jelas. Sementara nih, konten receh, yang isinya gak ada faedahnya, yang isinya agak jauh dari selangkangan atau drama, malah lebih ramai dan lebih mendapat perhatian netizen. Kenapa bisa begini? Kenapa banyak netizen di Indonesia yang seakan-akan kayak alergi sama konten edukasi? Setelah gue cari tahu dan baca-baca beberapa artikel, gue nemuin 5 hal yang besar pengaruhnya yang membuat netizen kita jadi begitu. Dan bisa aja lu mungkin termasuk orang yang berpotensi suka melakukan hal itu. Ini menarik sih kalau kita bahas, dan lu mungkin juga relate dengan hal ini. Jadi selamat datang di segmen Malah Fakta, ayo kita bahas faktanya. Ya lu tahu sendiri lah, Indonesia tuh terkenal dengan netizennya yang barbar, bahkan diakui oleh orang luar juga. Tapi yang paling mirisnya bukan di situ. Menurut gue, yang paling mirisnya adalah konten-konten edukasi yang memang berniat baik ingin mengedukasi masyarakat, kena imbasnya juga. Padahal sangat disayangkan jika netizen kita seakan-akan alergi dengan edukasi itu. Ada banyak ilmu gratis yang sangat bermanfaat yang diabaikan netizen kita. Nah, kenapa sih ada masyarakat kita yang begitu? Jadi sebab pertama itu adalah efek anonimitas. Di dunia nyata, kalau lu debat sama orang langsung di depannya, itu resikonya jauh lebih besar. Ada konsekuensi sosial di situ. Kalau lu ngata-ngatain orang langsung di depan mukanya, bisa aja lu dipukul, bisa aja lu dijauhin kan. Tapi di internet, lu bisa tuh ngatain siapa aja tanpa rasa takut konsekuensinya. Lu bisa aja tuh sembunyi di balik nama anonim atau pakai akun fake. Dan gak ada yang tahu siapa diri lu sebenarnya. Kok kayak ingat sesuatu ya? Tapi apa ya? Fenomena ini namanya online disinhibition effect. Efek ini bikin orang lebih berani melakukan sesuatu yang di dunia nyata mungkin gak bakal mereka lakuin. Makanya banyak netizen kita yang dengan entengnya ngatain orang yang bikin konten edukasi. Mereka nggak mikirin dampaknya karena mereka ngerasa aman di balik layar. Nah tapi kan faktanya nih, yang ngehujat tuh nggak selalu pakai fake account atau akun palsu. Ada juga tuh yang pakai akun aslinya atau pakai akun realnya. Jadi efek anonimitas ini nggak relate di mereka. Pertanyaannya, kenapa jadi mereka tetap berani ngomen negatif? Nah itu sebab besarnya karena yang kedua, netizen belum siap konten edukasi. Ada fakta menarik nih, banyak orang Indonesia masih belum siap buat nerima konten yang menantang cara berpikir mereka. Kenapa? Karena konten edukasi itu butuh usaha, butuh otak yang mau mikir. Dan jujur aja, kebanyakan orang lebih milih buat hiburan daripada belajar. Di artikel ini nih, dibilang bahwa banyak netizen lebih nyaman dikasih konten yang gampang dicerna daripada konten yang bikin mereka mikir. Makanya kalau ada konten edukasi yang sedikit aja bikin mereka merasa bodoh tuh, mereka malah defensif atau membela diri dengan cara bukannya belajar, malah ngehujat. Dan titik puncak kebodohan seseorang itu menurut gue ketika dia nggak merasa dirinya tuh bodoh, terus dia merasa dirinya pintar. Ini bukan salah internet, ini bukan salah medsos, ini karena budaya berpikir kita yang masih perlu dibangun. Nah, kenapa jadi mereka defensif? Itu sebabnya karena yang ketiga, yaitu tidak suka dikritik. Netizen kita nih punya satu masalah besar, yaitu susah menerima kritik. Ketika mereka lihat konten edukasi yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka bukannya coba memahami, mereka langsung ngamuk. Misalnya, ada konten edukasi yang bilang kalau kebiasaan tertentu itu salah. Alih-alih berpikir atau mencari tahu lebih dalam kebenarannya, mereka malah berpikir atau beranggapan kalau itu kayak serangan ke mereka. Judi itu hiburan orang kaya, duitnya dia nggak tahu mau kemanain lagi. Gue judiin, gue adu sama duit orang begitu. Nah kalau miskin, jangan judi monyet, fokus nyari uang, nyari makan. Padahal dari kritik atau masukan ini, seseorang bisa berkembang. Makanya di sekolah atau di perkuliahan, kita pasti banyak menemukan pekerjaan kita disalahkan oleh guru kita. Karena dari situlah sebenarnya kita tahu apa yang kurang dari diri kita yang kita tidak bisa lihat. Ini fenomena yang disebut cognitive dissonance. Ketika otak kita ketemu fakta yang baru,
yang bertentangan sama apa yang kita yakini, kita jadi nggak nyaman. Nah, ketika orang merasa tidak nyaman nih, merasa dirinya kayak sedang diserang, coba tebak, apa yang dilakukan orang itu buat ngatasinya? Ya pastinya bukan dengan belajar, tapi dengan menolak fakta itu mentah-mentah dan menyerang orang yang menyampaikannya. Padahal apa susahnya ditangkap dulu, dicerna, terus dipahami, baru berikan argumentasi. Dengan cara itu, lu bisa dapat perspektif yang berbeda dalam memandang sesuatu. Dari situ juga lu melatih critical thinking lu. Sebaliknya, kalau lu menolak segala kritik, ya pasti susah banget buat berkembangnya, atau bahkan nggak ada berkembangnya. Coba mulai sekarang, kita mulai jika ingin berkomentar, jangan impulsif, atau jangan ngetik dulu baru berpikir, atau bahkan hanya mengetik, bukan berpikir. Coba beri waktu ruang di otak kita buat mencerna informasi dulu. Tapi ya emang susah sih sebenarnya, apalagi mengingat sebab yang keempat ini, minim literasi. Ada satu fakta yang cukup miris, yang mungkin kalian juga udah tahu gitu. Kalau tingkat literasi di Indonesia, itu termasuk yang paling rendah di dunia. Indonesia tuh menempati nomor 2 dari bawah dalam soal literasinya. Ini masalah serius, karena kalau literasi rendah, orang jadi gampang salah paham. Mereka gampang kemakan hoax. Mereka nggak bisa bedain mana fakta, mana opini. Dan mereka cenderung kurang bisa berpikir kritis. Makanya, kalau ada konten edukasi yang isinya bagus, tapi bahasanya agak kompleks nih, atau bahasanya tuh luas, itu rawan kena hujat. Padahal justru karena jarang baca, otak mereka nggak terbiasa mencerna informasi yang lebih dalam, nggak terbiasa tuh mencerna materi, lalu menyimpulkannya dulu. Yang ada jadinya, mereka tersulut emosi duluan, karena merasa diserang, seperti yang kita bahas di nomor 3 tadi, nggak suka dikritik. Dan ini efeknya panjang, karena kalau sebuah masyarakat rendah literasinya, mereka lebih gampang dimanipulasi, lebih gampang digiring ke suatu opini tertentu buat menguntungkan salah satu pihak. Nah yang kelima nih, yang menurut gue paling sering ditemuin di medsos. Melihat siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Gue ingat salah satu peribahasa atau mahfuzot yang dulu sering gue dengar ketika gue mondok dulu. Unzur makola, wala tanzur mankola. Banyak dari netizen kita yang hanya ingin mendengar sesuatu dari seseorang yang menurut dia baik. Maksudnya, mereka tuh kadang menilai statement atau informasi yang diberikan seseorang berdasarkan orangnya, bukan menilai statement atau informasinya. Padahal, logika atau cara berpikir yang harusnya dipakai itu adalah apakah yang dia sampaikan masuk akal atau apakah ada dasarnya. Sederhananya gini dah, misalnya lu nggak suka sama si A, lalu si A itu bilang kalau 2 tambah 2 itu 4. Nah, lu menyangkal hal itu dengan berbagai macam cara karena lu nggak suka dengan orangnya. Padahal yang dikatakan si A itu benar. Sebaliknya nih, lu suka banget sama satu orang nih, misalnya si B. Saking sukanya, lu seakan-akan nganggap informasi yang keluar dari dia itu selalu benar. Oh, dia ini sangat teliti orangnya, dia sangat jujur. Padahal dia juga manusia yang bisa salah juga. Ini salah satu hal yang bikin konten edukasi sering dihujat, karena seringkali informasi atau statement yang dikeluarkan seseorang hanya dinilai dari orangnya. Contohnya nih, si Coki dah. Gue nggak bilang semua informasi atau argumen yang datang dari dia itu salah. Ada juga benarnya, terlepas dia itu nggak percaya Tuhan misalnya. Ada banyak ilmu yang bisa diambil dari dia. Istilah simpelnya, ambil baiknya, buang buruknya. Simpel dikatakan, tapi susah banget diaplikasikan netizen kita. Setuju nggak? Gue yakin sebenarnya banyak orang yang pengen berbagi ilmu, tapi malah diganggu dengan hujatan ini. Makin banyak orang yang mau berkembang, tapi malah dicegah sama budaya anti kritik ini. Kita sering ngeluh, kenapa orang-orang di negara maju lebih pintar, tapi kita lupa lihat ke diri sendiri. Apakah kita udah siap menerima edukasi? Atau kita malah jadi bagian dari masalah ini? Internet harusnya bisa jadi alat buat kita berkembang. Tapi kalau mentalitas netizen kita masih kayak gini, kita cuma akan jalan di tempat. Tambahin aja di komentar jika menurut lu ada yang kurang, koreksi video ini jika ada yang salah, dan kasih aja pendapat lu soal hal ini di komen, agar kita diskusi di sana. Semoga video ini bermanfaat, dan semangat!